Sudah hampir 3 tahun Miska tinggal di kota itu. Kota yang dipilihnya untuk memulai hidup baru. Kota yang tidak menyimpan kenangan tentang cinta pertamanya. Kini kesehariannya dipenuhi rutinitas sederhana. Pagi berangkat kerja, sore pulang ke kamar kos kecilnya, lalu menjalani hari seperti biasa. Tidak ada lagi tangis diam-diam di malam hari. Setidaknya, itu yang selalu ia yakini. Pagi itu suasana kantor tampak lebih ramai dari biasanya. Beberapa karyawan baru sedang diperkenalkan oleh pihak HRD. Miska yang baru saja selesai mengambil dokumen hanya melintas tanpa terlalu memperhatikan. Sampai sebuah suara membuat langkahnya berhenti. Miska. Tubuhnya membeku. Pelan, ia menoleh. Dan seketika matanya membesar. Tiara? Perempuan berhijab Dusty Pink itu langsung tersenyum lebar sebelum buru-buru memeluknya erat. Ya Allah, ternyata benar kamu. Miska terpaku beberapa saat sebelum akhirnya membalas pelukan itu pelan. Perasaannya campur aduk. Bahagia, terkejut, sekaligus cemas dalam waktu bersamaan. Dulu, Tiara adalah sahabat terdekatnya semasa kuliah. Mereka hampir tidak pernah terpisah. Miska bahkan sudah seperti bagian dari keluarga Tiara sendiri. Ia sering datang ke rumah sahabatnya itu, mengerjakan tugas bersama, makan bersama, hingga pulang larut diantar seseorang yang diam-diam memenuhi hatinya. Gani. Abang Tiara. Lelaki yang dulu selalu bersikap hangat kepadanya. Lelaki yang tanpa sadar membuat Miska jatuh cinta terlalu dalam. Kenapa kamu hilang begitu aja sih? Keluh Tiara sambil menggenggam tangan Miska. Nomor kamu nggak aktif, media sosial juga nggak ada. Miska hanya tersenyum kecil. Aku cuma pengen mulai hidup baru. Tiara tampak ingin bertanya lebih jauh, tetapi urung. Ia justru terus bercerita dengan antusias tentang kepindahannya ke kota itu karena keluarganya kini tinggal di sana. Dan sejak mendengar itu, hati Miska mulai tidak tenang. Jika Tiara ada di sini, berarti mungkin saja. Nanti pulang bareng aja ya, ujar Tiara ringan. Aku dijemput abangku. Napas Miska tercekat sesaat. Sudah lama sekali ia tidak mendengar kata itu disebut langsung di hadapannya. Abang Tiara. Gani. Nama yang selama ini berusaha ia kubur jauh-jauh di dalam hati. Aku bisa pulang sendiri kok, jawab Miska cepat. Tiara mengernyit heran, tetapi tidak memaksa. Sepanjang hari itu, Miska tidak benar-benar fokus bekerja. Kenangan lama terus berdatangan tanpa bisa dicegah. Tentang Gani yang dulu sering mengantarnya pulang. Tentang perhatian-perhatian kecil yang selalu berhasil membuat hatinya berdebar. Tentang dirinya yang diam-diam mencintai lelaki itu selama bertahun-tahun, meski akhirnya rahasia itu diketahui Tiara. Hingga suatu hari, ia mendengar kabar bahwa Gani akan melamar seorang wanita pilihan keluarganya. Hari itu hati Miska benar-benar patah. Dan sejak saat itu, ia memilih pergi. Namun ternyata sejauh apapun ia melangkah, takdir tetap mampu membawanya kembali pada masa lalu yang berusaha ia hindari. Sore harinya, Miska berjalan cepat keluar gedung kantor sambil berharap bisa pulang lebih dulu. Namun harapannya sirna ketika Tiara tiba-tiba menarik lengannya. Itu abangku udah datang. Jantung Miska langsung berdetak tidak karuan. Pelan, ia menoleh ke arah parkiran depan kantor. Seorang lelaki berdiri di samping mobil hitam dengan kemeja gelap yang lengannya digulung rapi. Wajahnya masih sama seperti dulu. Teduh dan menenangkan. Dan saat mata mereka bertemu untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, hati Miska langsung kembali kacau. Untuk beberapa detik,
Miska hanya mampu berdiri diam. Waktu seolah berhenti ketika tatapannya bertemu dengan Gani. Lelaki itu tampak sedikit terkejut, namun tak lama kemudian senyum hangat yang dulu begitu familiar di hati Miska kembali muncul di wajahnya. Miska. Suara itu masih sama. Tenang. Lembut. Dan entah mengapa masih mampu membuat jantung Miska berdebar seperti dulu. Bang Gani, jawabnya pelan. Tiara yang berdiri di antara mereka justru tampak paling bahagia. Ia tersenyum lebar sambil melihat keduanya bergantian. Miska memaksakan senyum kecil, meski tangannya mulai dingin karena gugup. Ia pikir dirinya akan biasa saja. Ia pikir semua perasaannya sudah selesai. Namun ternyata tidak. Satu tatapan saja sudah cukup membuat pertahanannya goyah. Gimana kabarnya? Tanya Gani. Baik. Jawab Miska pelan. Kamu berubah ya? Miska tertawa kecil canggung. Semua orang juga berubah, Bang. Iya sih. Jawab Gani sambil tersenyum tipis. Tapi kamu sekarang makin cantik. Dek. Miska buru-buru menunduk, berusaha menyembunyikan wajahnya yang mulai memanas. Ia mencoba menganggap ucapan itu biasa saja. Mungkin hanya basa-basi. Namun tetap saja, hatinya sulit tenang. Udah, yuk masuk mobil dulu. Ujar Tiara cepat seolah sengaja memecah suasana. Sepanjang perjalanan awal, Tiara terus bercerita tentang pekerjaannya yang baru, juga tentang ibunya yang masih sering menanyakan Miska sampai sekarang. Sementara Miska lebih banyak diam. Sesekali ia mencuri pandang ke arah Gani dari kaca depan mobil. Lelaki itu terlihat lebih dewasa dibanding terakhir kali mereka bertemu. Rahangnya tampak lebih tegas, sorot matanya lebih tenang, namun senyumnya masih sama seperti dulu. Hangat. Dan berbahaya bagi hati Miska. Mobil kemudian berhenti di depan sebuah minimarket dekat kompleks Tiara. Aduh, aku pusing banget. Keluh Tiara tiba-tiba sambil memijat pelipisnya. Bang, aku duluan ya yang diantar pulang. Miska langsung menoleh heran. Loh? Bukannya harusnya aku dulu yang diantar? Nanti Bang Gani jadinya bolak-balik. Ih nggak apa-apa, jawab Tiara cepat. Aku pengen cepet tiduran. Sebelum Miska sempat membalas, Tiara sudah turun sambil tersenyum aneh ke arah Gani. Dan beberapa detik kemudian, mobil kembali melaju. Kini hanya tinggal mereka berdua. Suasana di dalam mobil tiba-tiba terasa terlalu sunyi. Sampai akhirnya Gani membuka suara. Abang jadi ngerasa dejavu, ujar Gani beberapa saat kemudian. Dulu abang juga sering nganter kamu pulang kayak gini. Miska tersenyum tipis tanpa sadar. Hal-hal kecil seperti itu ternyata masih diingat oleh Gani. Entah kenapa, fakta sederhana itu justru membuat hatinya semakin tidak tenang. Miska memandang jalanan di luar jendela, mencoba menenangkan degup jantungnya sendiri. Ia sebenarnya sangat ingin bertanya sesuatu sejak tadi. Tentang istri Gani. Tentang kehidupan lelaki itu sekarang. Namun Miska tidak berani. Ia takut. Takut jika jawabannya justru kembali menghancurkan hatinya seperti dulu. Karena anehnya, setelah bertahun-tahun berlalu, rasa itu ternyata masih ada. Masih tinggal diam-diam di tempat yang sama. Setelah pertemuan hari itu, hidup Miska perlahan berubah kembali. Awalnya ia berpikir semuanya akan berhenti sebatas pertemuan singkat. Tidak lebih. Namun ternyata takdir seperti sengaja mempermainkan hatinya. Sore berikutnya, Gani kembali datang menjemput Tiara. Dan seperti kemarin,
Tiara dengan santainya menarik Miska ikut masuk ke dalam mobil. "Aku bisa pulang sendiri kok," bisik Miska pelan. "Sekalian aja ayo," jawab Tiara enteng. Miska sempat menolak beberapa kali, tetapi Gani hanya membuka pintu belakang mobil sambil berkata singkat, "Udah malam. Naik aja." Nada suaranya tetap tenang seperti dulu. Tidak memaksa, tetapi sulit ditolak. Dan sejak saat itu, semuanya seperti menjadi kebiasaan baru. Hampir setiap pulang kerja, Gani datang menjemput Tiara. Dan entah bagaimana akhirnya Miska selalu ikut diantar pulang. Miska mulai curiga. Tiara seolah sengaja memberi ruang untuk mereka. Namun Miska tidak pernah berani berpikir terlalu jauh. Bagaimanapun juga, di dalam pikirannya, Gani tetaplah lelaki yang sudah dimiliki orang lain. Karena itulah ia terus menjaga dirinya. Suatu malam, Miska lembur sedang Tiara sudah pulang lebih dulu. Tiba-tiba datang kurir mengantarkan makanan untuknya. Miska sempat bingung dan mengira salah alamat, namun ponselnya berdering dan nama Gani tertera sebagai pemanggil. Miska langsung mengangkatnya. "Kamu belum makan kan?" Miska tersenyum tipis. "Belum. Itu abang pesankan makanan." "Langsung dimakan ya, abang gak mau mah kamu kambuh." Miska terdiam. Lagi-lagi lelaki itu masih mengingat hal kecil tentang dirinya. "Bang gak usah repot-repot harusnya," ucap Miska pelan. "Bukan repot." Di seberang sana, Gani tersenyum ringan. "Abang memang pengen beliin." Kalimat sederhana itu membuat dadanya hangat sekaligus takut. Karena semakin lama bersama Gani, semakin sulit baginya mengendalikan perasaan sendiri. Hari-hari berlalu dengan cara yang aneh. Miska mulai terbiasa mendengar suara pesan dari Gani di ponselnya. "Udah makan?" Atau, "Atasannya nyebelin gak hari ini?" Kadang hanya pertanyaan sederhana seperti itu. Namun cukup untuk membuat Miska tersenyum sendiri diam-diam. Bahkan beberapa kali Tiara menggoda kedekatan mereka secara terang-terangan yang membuat Miska mencubit pinggang sahabatnya itu gemas. Tawa Tiara lepas melihat wajah Miska yang memerah. Sementara di sisi lain, Gani hanya diam sambil tersenyum kecil. Dan yang membuat Miska semakin salah tingkah, Gani tidak pernah menyangkal godaan itu. Meski begitu, Miska tetap berusaha menjaga batas. Ia tidak pernah terlalu banyak berharap. Karena setiap kali hatinya mulai bahagia, bayangan tentang wanita yang dulu hampir dilamar Gani kembali muncul di kepalanya. Mungkin sekarang mereka memang hanya berteman baik. Mungkin istri Gani memang sedang berada di luar kota. Mungkin Gani hanya bersikap baik karena menganggapnya seperti adik sendiri. Dan Miska tidak mau kembali hancur untuk kedua kalinya. Namun semakin ia mencoba menjauhkan hati, semakin takdir justru mendekatkannya pada Gani. Hari libur itu, Miska sebenarnya ingin beristirahat di kamar kos setelah seminggu penuh bekerja. Namun rencananya berubah ketika Gani tiba-tiba menghubunginya sejak pagi. Lelaki itu meminta Miska menemaninya mencari hadiah ulang tahun untuk Tiara. Awalnya Miska langsung menolak. Ia merasa tidak enak pergi berdua dengan Gani, apalagi selama ini ia terus berusaha menjaga batas perasaannya sendiri. Namun Gani terus membujuk dengan nada tenang yang sulit ditolak. "Temenin abang sebentar aja." Dan pada akhirnya, Miska tetap luluh. Siang itu mereka berjalan berdampingan di sebuah pusat perbelanjaan. Gani beberapa kali meminta pendapat Miska tentang hadiah yang cocok untuk Tiara, sementara Miska menjawab seperlunya sambil berusaha menenangkan jantungnya sendiri. Entah kenapa, berada berdua saja dengan Gani seperti ini membuat semuanya terasa terlalu dekat. Setelah selesai membeli hadiah,
mereka berhenti di sebuah kafe kecil. Suasana di sana cukup tenang, membuat kegelisahan Miska justru semakin terasa jelas di dalam dadanya. Sedari dulu ada satu pertanyaan yang terus menghantuinya. Tentang wanita yang dulu dikabarkan akan dilamar Gani. Tentang kehidupan lelaki itu sekarang. Dan hari itu, untuk pertama kalinya, Miska memberanikan diri bertanya. Dengan hati-hati, ia menunduk sambil menggenggam gelas minumannya. Istri abang gak marah abang pergi sama aku? Beberapa detik suasana hening. Namun di luar dugaan, Gani justru tertawa kecil seolah mendengar sesuatu yang lucu. Kamu pikir abang udah nikah? Miska langsung salah tingkah. Wajahnya perlahan memanas. Bukankah dulu memang ada kabar bahwa Gani akan melamar seseorang? Melihat ekspresi Miska, Gani akhirnya menjelaskan bahwa dirinya belum pernah menikah. Dulu memang sempat ada rencana perjodohan dari orang tuanya, tetapi semuanya batal bahkan sebelum lamaran terjadi. Dan saat itu juga, Miska merasa dirinya sangat malu. Selama bertahun-tahun ternyata ia salah paham sendiri. Gani yang melihat wajah Miska memerah hanya tersenyum gemas. Tangannya bahkan sempat terangkat seperti ingin mencubit pipi Miska, namun ia buru-buru mengurungkannya sambil berdehem pelan. Kalau abang udah punya istri, ucapnya santai, nggak mungkin abang jalan sama kamu sekarang. Kalimat sederhana itu membuat jantung Miska berdetak tidak karuan. Belum selesai ia menenangkan dirinya, Gani kembali berkata sambil tersenyum samar. Sekarang abang lagi usaha. Jadi minta doanya ya. Miska menatapnya bingung. Namun cara Gani memandangnya saat mengatakan itu membuat hati Miska perlahan dipenuhi harapan yang sudah lama hilang. Sejak hari itu, ada sesuatu yang berubah di antara Miska dan Gani. Bukan perubahan yang tiba-tiba atau terlalu jelas, melainkan perubahan kecil yang perlahan terasa semakin nyata setiap harinya. Gani kini semakin sering hadir dalam keseharian Miska. Kadang menunggunya pulang kerja bersama Tiara. Kadang mengirim pesan sederhana untuk mengingatkannya makan. Perhatian-perhatian kecil itu sederhana, tetapi cukup untuk membuat hati Miska yang dulu pernah patah perlahan hidup kembali. Hari itu, Tiara akhirnya membawa kendaraan sendiri ke kantor. Harusnya sejak hari itu Miska bisa pulang seperti biasa tanpa perlu diantar siapapun. Namun nyatanya, ketika jam kerja selesai, Gani tetap datang. Bang Gani. Miska terlihat bingung saat melihat lelaki itu berdiri di depan mobilnya. Tiara kan bawa motor sendiri. Iya. Terus abang ngapain kesini? Jemput kamu. Jawaban itu terdengar terlalu tenang, seolah hal tersebut sesuatu yang wajar. Miska langsung gugup sendiri. Nggak usah, bang. Aku bisa pulang sendiri kok. Namun seperti biasa, Gani sulit dibantah. Kamu tahu kan sekarang abang lagi usaha? Miska mengernyit bingung. Usaha apa sih sebenarnya? Gani hanya tersenyum kecil sebelum membuka pintu mobil untuknya. Mau bantuin abang, kan? Kalimat itu lagi-lagi terdengar seperti menyiratkan sesuatu. Dan hati Miska selalu berdebar setiap mendengarnya. Hari-hari berikutnya terasa semakin membingungkan bagi Miska. Ia mulai terbiasa menunggu pesan dari Gani setiap pagi. Mulai terbiasa mendengar suara lelaki itu setiap sore. Mulai terbiasa merasa tenang ketika berada di dekatnya. Dan itu berbahaya. Karena semakin nyaman ia merasa, semakin besar pula harapan yang diam-diam tumbuh di dalam hatinya. Sementara di sisi lain, Tiara tampak semakin terang-terangan menggoda mereka. Cocok banget sih kalian tuh. Atau aku panggil Miska kakak ipar aja ya dari sekarang?
Miska selalu buru-buru menyangkal sambil malu sendiri. Namun yang membuat wajahnya semakin panas adalah reaksi Gani. Lelaki itu tidak pernah membantah. Ia justru terlihat tersenyum setiap Tiara mulai menggoda mereka. Kadang bahkan menatap Miska diam-diam dengan sorot mata yang sulit dijelaskan. Sorot mata yang membuat Miska tidak berani menatap terlalu lama. Malam itu hujan turun cukup deras ketika Gani mengantar Miska pulang. Mobil melaju pelan membelah jalanan kota yang basah oleh hujan. Suasana di dalam mobil terasa hangat dan tenang. Untuk beberapa saat, tidak ada yang berbicara. Sampai akhirnya Gani membuka suara pelan. Dulu abang sempat marah sama diri sendiri. Miska menoleh bingung. Kenapa? Karena kehilangan seseorang tanpa sempat bilang apa-apa. Jantung Miska berdetak pelan. Entah kenapa, ia merasa ucapan itu bukan sekadar cerita biasa. Gani tersenyum kecil sambil tetap fokus menyetir. Waktu kamu tiba-tiba pergi, rumah jadi sepi. Hati Miska langsung terasa hangat sekaligus sesak. Ia buru-buru memalingkan wajah ke arah jendela, mencoba menyembunyikan senyum kecil yang perlahan muncul di bibirnya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya Miska mulai percaya bahwa mungkin saja perasaannya selama ini tidak pernah benar-benar bertepuk sebelah tangan. Malam itu kota diguyur hujan sejak selepas maghrib. Jalanan tampak basah oleh pantulan lampu kendaraan, sementara udara dingin masuk samar melalui celah kaca mobil. Seperti biasa, Gani mengantar Miska pulang setelah menjemputnya dari kantor. Namun entah kenapa, suasana malam itu terasa berbeda. Di tengah perjalanan, hujan tiba-tiba turun semakin deras hingga pandangan jalan mulai samar. Gani akhirnya menepikan mobil di dekat sebuah taman kecil yang memiliki gazebo beratap. Kita tunggu hujannya reda dulu, ucapnya pelan. Miska mengangguk kecil. Mereka lalu turun dan berdiri di bawah gazebo sederhana itu. Aroma tanah basah memenuhi udara malam. Suara hujan jatuh begitu jelas terdengar di sekitar mereka. Untuk beberapa saat, keduanya sama-sama diam. Miska menggenggam ujung lengan bajunya sendiri, berusaha mengabaikan gugup yang tiba-tiba memenuhi dadanya setiap kali berada berdua dengan Gani seperti ini. Sementara Gani berdiri di sampingnya sambil memandang hujan di depan mereka. Miska, ucap laki itu pelan setelah cukup lama hening. Miska menoleh. Apa? Dulu abang sering berharap bisa ketemu kamu lagi. Jantung Miska langsung berdetak lebih cepat. Ia tidak berani langsung menjawab. Gani tersenyum kecil, tetapi sorot matanya terlihat jauh lebih serius dibanding biasanya. Waktu kamu pergi tiba-tiba, abang nyariin kamu. Napas Miska terasa tercekat. Tiara bilang kamu ganti nomor. Miska menunduk pelan. Aku cuma ingin mulai hidup baru. Iya. Gani mengangguk kecil. Tapi waktu itu abang gak ngerti kenapa kamu pergi sejauh itu. Hujan masih turun deras. Namun kini Miska merasa suara detak jantungnya sendiri jauh lebih berisik dibanding suara hujan di sekeliling mereka. Sampai akhirnya Gani kembali berbicara. Dan setelah kamu pergi, Tiara cerita semuanya. Miska perlahan mengangkat wajahnya. Sorot mata Gani begitu lembut saat menatapnya. Tiara bilang kamu nangis karena mikir abang mau nikah sama orang lain. Dek. Dunia Miska seperti berhenti sesaat. Wajahnya langsung memanas karena malu sekaligus gugup. Ia bahkan tidak sanggup membalas tatapan Gani terlalu lama. Abang senang waktu tahu itu. Kalimat itu membuat Miska langsung terdiam. Gani tersenyum kecil, lalu melanjutkan dengan suara pelan yang terdengar sangat tulus. Karena ternyata,
bukan cuma abang yang nyimpan rasa dari dulu. Mata Miska perlahan membesar. Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, semua perasaan yang selama ini ia pendam terasa runtuh begitu saja. Gani menyukainya. Sejak dulu. Sejak masa-masa ketika ia sering datang ke rumah Tiara. Sejak semua perhatian kecil yang dulu membuatnya jatuh cinta diam-diam. Aku pikir, suara Miska bergetar pelan, abang cuma nganggep aku adik. Awalnya abang juga berusaha nganggep begitu. Gani tertawa kecil, tetapi ada kehangatan dalam sorot matanya. Tapi lama-lama perasaan itu datang dan semakin lama semakin besar. Ia tidak menyangka perasaannya yang dulu selalu ia simpan sendirian ternyata benar-benar berbalas. Dan lebih menyakitkan lagi. Mereka sama-sama memilih diam selama bertahun-tahun. Abang takut, lanjut Gani pelan. Takut kalau abang jujur, hubungan kalian jadi nggak nyaman. Takut kamu malah menjauh. Miska menunduk sambil tersenyum kecil di tengah matanya yang mulai basah. Hujan di luar mulai mereda perlahan. Dan di bawah langit malam yang dingin itu, Gani akhirnya melangkah sedikit lebih dekat ke arah Miska. Sekarang, suaranya terdengar lebih lembut. Abang gak mau kehilangan kamu lagi. Jantung Miska berdebar begitu kencang. Sementara Gani menatapnya penuh kesungguhan. Kalau kamu izinkan, abang mau serius sama kamu. Miska tidak langsung menjawab. Ia hanya menunduk malu sambil tersenyum kecil, sementara air matanya jatuh pelan tanpa bisa ditahan. Dan melihat itu, Gani ikut tersenyum lega. Karena akhirnya, setelah bertahun-tahun saling menyimpan rasa dalam diam, cinta mereka akhirnya menemukan jalan pulang. 2 minggu setelah malam pengakuan itu, Gani akhirnya mengatakan sesuatu yang sejak lama membuat jantung Miska berdebar. Minggu depan kita pulang ya. Pulang kemana? Tanya Miska bingung. Ke rumah orang tua kamu. Dan sejak saat itu, Miska tahu bahwa Gani benar-benar serius. Perjalanan menuju kota tempat mereka dulu tinggal terasa penuh kenangan bagi Miska. Kota itu pernah menjadi saksi bagaimana ia diam-diam jatuh cinta, patah hati, lalu memilih pergi. Kini ia kembali ke sana bersama Gani. Bukan lagi sebagai cinta yang dipendam sendirian, melainkan perempuan yang akan diperjuangkan dengan sungguh-sungguh. Sesampainya di rumah, Miska langsung gugup melihat beberapa mobil sudah terparkir di halaman. Keluarga abang udah datang duluan, ujar Gani santai sambil tersenyum santai. Miska langsung terkejut. Gani malah tertawa kecil melihat wajah paniknya. Kan mau melamar. Masa abang datang sendiri? Wajah Miska langsung memerah. Tangannya terasa dingin mendadak. Ia benar-benar gugup. Saat memasuki rumah, suasana hangat langsung terasa. Ibunya tampak tersenyum haru menyambut kedatangan mereka, sementara ayah Miska berbincang hangat dengan orang tua Gani di ruang tamu. Dan di tengah suasana itu, Tiara menjadi orang paling ribut sendiri. Akhirnya ya Allah, capek banget aku nyimpen rahasia kalian berdua dari dulu. Tiara, Miska langsung malu setengah mati. Semua orang justru tertawa kecil melihat reaksinya. Akhirnya kalian berjodoh juga, bisiknya Jahil pada Miska yang langsung malu sendiri. Tak lama kemudian, suasana berubah lebih tenang saat ayah Gani menyampaikan maksud kedatangan mereka. Beliau datang untuk melamar Miska bagi putranya. Miska menunduk malu sambil menahan air mata haru. Sementara di seberangnya, Gani terus menatapnya dengan senyum hangat yang tak pernah lepas sejak tadi. Menjelang malam, Miska dan Gani sempat berdiri berdua di teras rumah. Angin sore berembus pelan membawa suasana yang terasa begitu tenang.
Makasih ya, ucap Gani tiba-tiba. Makasih buat apa? Karena udah datang kembali ke hidup abang. Hati Miska langsung terasa hangat. Dulu ia pergi karena ingin melupakan cinta pertamanya. Namun ternyata, sejauh apapun ia pergi, takdir tetap membawanya kembali kepada orang yang sama. Dan kali ini, bukan untuk saling kehilangan lagi. 3 bulan kemudian, mereka resmi menikah. Akad sederhana itu dipenuhi tangis haru dan kebahagiaan. Tiara bahkan menangis paling keras karena merasa perjuangannya mendekatkan mereka akhirnya berhasil. Miska duduk dengan mata berkaca-kaca ketika mendengar satu tarikan napas Gani sebelum ijab kabul terucap dengan lantang dan mantap. Sah. Kalimat itu membuat air mata Miska akhirnya jatuh. Dan di hari itu, setelah penantian panjang yang penuh salah paham dan kehilangan, cinta Miska akhirnya benar-benar berlabuh pada seseorang yang sejak dulu diam-diam menyimpan namanya di dalam hati.